Halo, perkenalkan nama saya Krisela Moninka dengan NIM 192100084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Business Process Modeling and Notation atau disingkat BPMN. Apa itu BPMN? Business Process Modeling and Notation atau disingkat BPMN adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa notasi dalam BPMN. Yang pertama adalah event. Event adalah sesuatu yang terjadi selama jalannya proses. Event ini mempengaruhi aliran dari model dan biasanya memiliki penyebab atau dampak. Event digambarkan dalam lingkaran terbuka untuk membedakan fungsinya. Di sini ada 3 jenis event yang berdasarkan pengaruh aliran proses. Yang pertama ada start atau awal, ada intermediate atau menengah, dan end atau akhir. Selanjutnya ada activity. Activity ini merupakan suatu aktivitas yang menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan proses. Nah, kegiatan ini dapat digambarkan melalui persegi panjang dengan sudut tumpul, seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya ada gateway. Gateway merupakan alat untuk mengendalikan perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dalam proses. Gateway akan menentukan penggabungan, forking, percabangan, dan bergabung dengan jalur. Selanjutnya ada sequence flow. Sequence flow ini berguna menunjukkan urutan aktivitas yang sedang berlangsung atau sedang berproses, maka diperlukan sequence flow sebagai gambarannya. Selanjutnya ada message flow. Message flow dapat berfungsi sebagai penunjuk arus pesan antara dua pelaku, yakni penerima dan pengirim pesan. Kemudian ada association. Association dibutuhkan untuk mengkoneksikan antara artefak dan informasi dengan elemen BPMN grafis. Grafis elemen dapat mengaitkan antara teks penjelasan dengan artefak lain. Association dapat digambarkan seperti anak panah yang terputus-putus. Selanjutnya ada pool. Pool merupakan representasi grafis dari peserta kolaborasi dan juga dapat berupa tempat grafis untuk partisi setiap kegiatan. Kemudian ada lane. Lane merupakan partisi sub dalam proses dan pool. Lane dapat memperpanjang ukuran baik secara vertikal maupun horizontal. Lane berfungsi sebagai pengatur dan pengkategorian setiap aktivitas. Selanjutnya ada data objek. Guna menindaklanjuti kegiatan, maka terdapat beberapa hal yang perlu diadakan untuk menghasilkan output, salah satunya seperti pemberian informasi oleh data objek. Data objek dibedakan menjadi 2, yaitu data input dan data output. Dua-duanya memiliki informasi untuk melakukan pemrosesan. Selanjutnya ada grup. Grup merupakan kegiatan pengklasifikasian elemen grafis yang memiliki beberapa kesamaan. Jenis pengklasifikasian ini tidak mempengaruhi arus dalam grup. Nama klasifikasi akan muncul dalam diagram sebagai label kelompok. Nah, agar kita lebih mudah memahami, mari kita membuat contoh kasus dengan menggunakan aplikasi Visagi Modeler. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Visagi Modeler. Saat ini kita akan mencoba membuat satu contoh kasus yang paling sederhana, yaitu tentang proses bisnis keberangkatan penumpang pesawat setelah melakukan boarding. Nah, yang pertama,
kita ganti untuk labelnya proses 1 ini kita ganti dengan keberangkatan untuk nama prosesnya. Nah, yang pertama kita memulai dengan start event dulu. Di sini untuk labelnya kita isi dengan boarding pass diterima. Di sini awal dari penumpang. Setelah boarding pass diterima, kita mulai dengan aktivitas yang pertama, activity. Kita ambil tasnya. Di sini selanjutnya ada pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan keamanan ini dibagi 2. Ada pemeriksaan keamanan pribadi dan selanjutnya pemeriksaan bagasi. Nah, setelah activity yang pertama ini, karena ada 2, selanjutnya ada 2 pemeriksaan, jadi kita ambil dengan gateway. Kita ambil gateway. Nah, kita ambil gateway. Kemudian kita ambil activity yang selanjutnya. Kita ambil tasnya. Pemeriksaan keamanan pribadi. Di sini yang pertama pemeriksaan keamanan pribadi. Pemeriksaan keamanan pribadi. Selanjutnya dari gateway yang tadi kita tarik lagi tasnya untuk pemeriksaan bagasi. Pemeriksaan bagasi. Untuk menyatukan keduanya ya, untuk aktivitas selanjutnya kita ambil gateway. Kita ambil gateway. Pemeriksaan keamanan pribadi serta pemeriksaan bagasi. Gateway. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu lanjut ke proses keberangkatan. Kita ambil tasnya. Kita lebarkan dulu. Untuk poolnya kita lebarkan. Di sini kita taruh proses keberangkatan. Ini untuk aktivitas yang terakhir. Proses keberangkatan. Nah, karena ini aktivitas yang terakhir, kita tutup dengan end task yang lingkaran berwarna merah. Di sini labelnya kita isi dengan proses keberangkatan tercapai. Nah, ini adalah contoh yang sederhana sekali untuk proses bisnis keberangkatan penumpang setelah boarding pass. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.